Pemirsa, Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo ke tahap penyidikan. 2 orang aktivis dan 1 YouTuber dipanggil untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Kasus dugaan ijazah palsu kian menjadi bola salju. Kini Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke tahap penyidikan. Pengacara dari tim pembela ulama dan aktivis mendampingi 3 kliennya yang dipanggil ke Polda Senin pagi. Ketiga orang yang dipanggil Polda merupakan saksi atas kasus ini. Pertama yang diperiksa adalah Dr. Yulia Widyaningsih MM. Beliau ini salah satu aktivis yang kita kenal, bareng-bareng berjuang dalam mengungkap kebenaran dan keadilan untuk bangsa Indonesia. Beliau dipanggil, pemanggilan untuk Dr. Yulia nanti di jam 10. Jam 11. Yang kedua Sunarto ya. Sunarto ini, Bung Sunarto adalah YouTuber, panggilannya jam 10. Pasalnya juga sama seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga ada aktivis Rahmat Himran. Nah, nanti agak siang ya, jam 1, tapi nanti kami akan koordinasikan apakah bisa diperiksa lebih awal. Yang jelas kami semua hadir memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya sebagai wujud daripada ketaatan warga negara pada hukum. Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat ini menangani 6 laporan atas kasus yang sama, termasuk laporan yang dibuat oleh Jokowi. Sementara 5 laporan lainnya terbagi 2, yaitu 3 laporan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana hingga naik ke tahap penyidikan. Kemudian 2 laporan lainnya sudah dicabut dan pelapor tidak memenuhi undangan klarifikasi. Pemirsa, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyebut Reza Khalid berada di Malaysia. Menurut MAKI, tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah itu bahkan sudah 4 tahun menikah dengan kerabat Sultan Malaysia. Kabar Reza Khalid berada di Malaysia semakin santer terdengar. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI bahkan berani memastikannya. Menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Raja Minyak itu bahkan telah 4 tahun menikah dengan kerabat Sultan Malaysia. Menanggapi temuan MAKI, Kejagung menyatakan akan mendalami informasi tersebut. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan akan menindaklanjuti setiap informasi yang ada. Sebelumnya penyidik Kejagung telah memanggil Reza Khalid untuk diperiksa. Namun pemeriksaan yang dijadwalkan Kamis 24 Juli itu gagal lantaran mafia migas itu mangkir. Selain kerap tersangkut kasus korupsi kelas kakap, Reza Khalid juga dikenal licin. Menurut peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Zainur Rohman, penyidik Kejagung seharusnya segera menerbitkan red notice untuk memulangkan sang raja minyak itu. Caranya adalah dengan menerbitkan red notice. Ini penting agar para tersangka ini nantinya dapat dipulangkan ke Indonesia melalui prosedur ekstradisi. Bersama 17 orang lainnya, Reza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Akibat perbuatan jahat mereka, negara dirugikan hingga 285 triliun. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di Sindo Siang, pemirsa. Kabar baik bagi warga Jakarta karena Pemprov memberikan diskon pajak BBM kendaraan bermotor hingga 80%. Kebijakan tersebut telah berlaku sejak tanggal 22 Juli lalu. Warga Jakarta kini bisa sedikit menghemat pengeluaran untuk bahan bakar minyak kendaraan bermotor. Karena sejak tanggal 22 Juli 2025 lalu, pemerintah provinsi memberikan diskon pajak BBM kendaraan bermotor. Karena kami ingin mengontrol tentang yang pertama supaya inflasinya tidak naik tinggi. Karena pemerintah Jakarta termasuk pemerintah yang secara serius mengontrol inflasi. Potongan pajak BBM hanya berlaku untuk warga Jakarta dan diberikan dengan 3 skema. 50% untuk kendaraan pribadi, 50% untuk kendaraan umum, dan 80% untuk kendaraan yang mendukung pertahanan dan juga keamanan negara.
Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat siang, Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Kevin dan juga pemirsa. Di aktivitas siang hari pada kawasan Pancoran ini terlihat memang arus lalu lintas di kawasan ini masih dalam keadaan ramai lancar dari berbagai arahnya. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi di antrian traffic light, baik itu kendaraan dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Saharjo, kemudian untuk kendaraan dari arah sebaliknya Saharjo yang akan lurus mengarah ke Pasar Minggu dan juga berbelok arah ke arah Kuningan dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian kendaraan dari Kuningan yang akan mengarah ke arah Cawang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Dominasi kendaraan siang hari ini lebih didominasi dengan kendaraan pribadi, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tidak sedikit juga angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang pada median jalan. Hal ini juga perlu diperhatikan. Kemudian untuk kendaraan dari Cawang yang akan mengarah ke arah Kuningan dan berbelok arah ke arah Pasar Minggu juga dalam keadaan ramai dan lancar. Antisipasi pada kawasan ini memang ada perhentian bus Transjakarta. Tentunya banyak aktivitas masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini. Untuk itu kami harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pada saat antrian di traffic light pun kami harapkan Anda dapat parkir di belakang garis stop. Kemudian juga untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Kuningan saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi hanya pada antrian di traffic light. Dan mengingat sampai saat ini belum ada hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan kepadatan kendaraan di kawasan ini, tentunya kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas dengan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kemudian pastikan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan. Apabila Anda lelah, beristirahatlah sejenak. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sebagai informasi, kawasan ini juga dilengkapi dengan kamera etle. Tentunya bagi pengguna jalan yang akan melintas di kawasan ini, perhatikan kelengkapan kendaraan Anda seperti helm standar bagi pengendara roda 2. Kemudian gunakan selalu safety belt untuk pengendara roda 4. Bagi Anda yang akan beraktivitas, tentunya utamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan dan jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda langsung dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, salam presisi. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa pagi. Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung Anwar Ibrahim di Kompleks Istana Kepresidenan. Kunjungan PM Malaysia ke Indonesia pada 28 Juli hingga 29 Juli 2025 ini dalam rangka konsultasi tahunan ke-13 dengan Prabowo Subianto. Konsultasi tahunan merupakan mekanisme bilateral tingkat tertinggi antara Malaysia dan Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama strategis dan komprehensif kedua negara. Selama kunjungan di RI, Anwar juga mengunjungi Sekretariat ASEAN di Jakarta.